Wal yaqin, dan termasuk di antara ketaatan hati itu adalah bagaimana kita harus mempertebal keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya iman itu modal utama. Iman itu modal utama. Cuman yang namanya iman itu harus diperkuat. Maka keyakinan itu adalah sesuatu yang menguatkan keimanan. Ibarat pohon, maka yakin itu adalah akarnya. Sementara keimanan adalah pohonnya. Rantingnya adalah amal soleh, kemudian surga ibarat buahnya, hasilnya yang kita panen. Karena itu kalau kita punya iman, jangan pernah kita merasa yakin bahwa iman kita ini mantap. Jangan pernah kita merasa aman bahwa iman ini kita akan bawa sampai mati. Jangan pernah kita merasa yakin bahwa iman kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau akarnya nggak kuat, pohon itu tumbang. Dan biasanya kalau sudah pohon tumbang itu merugikan orang lain, mencelakakan orang lain. Begitulah dengan keimanan. Jangan pernah merasa akar daripada imannya kita ini sudah kuat. Kalau enggak, akhirnya tumbang imannya kita. Kalau sudah tumbang imannya kita, celaka kita, rugi kita. Iman ini adalah satu anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita jaga. Bukan karena kita yang paling pintar, kemudian kita yang paling iman. Bukan karena kita yang paling kaya, kemudian kita yang menjadi mukmin. Bukan karena kita adalah orang yang paling sehat fisiknya sehingga kita menjadi seorang mukmin. Kita ini menjadi seorang mukmin atas dasar pilihan Allah Subhanahu wa taala. Zaman jahiliyah itu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arada, ketika beliau sebelum masuk agama Islam itu, beliau pernah menyembah berhala yang terbuat dari roti, terbuat dari tepung, kemudian diaduk sedemikian rupa dengan air, dengan telur mungkin, diukir, dipahat misalnya, sampai jadi patung. Dulu Sayyidina Umar itu nyembah. Sekali waktu Sayyidina Umar kelaparan. Sekali waktu Sayyidina Umar kelaparan, dimakan Tuhannya tadi itu. Ya, tangannya dibodol, pangan. Kok si duwe, sikile dibodol, pangan. Lihat ya. Saya mau tanya, ada nggak orang nyembah berhala sekarang? Ada ya. Dia loh yang ciptakan itu. Nggak ngasih manfaat. Yang ada kita yang ngasih manfaat dia. Dari bongkahan batu jadi berbentuk, dari hanya sekedar sebilah kayu kemudian menjadi ada wujudnya, menjadi ada rupanya. Kita yang ngasih manfaat justru, bukan dia, patung tadi itu yang ngasih manfaat kepada kita. Nggak ngasih madharat. Kita kalau nggak nyembah patung nggak ngasih madharat kepada kita, nggak celaka kita. Malah yang ada patung itu tidak bisa mencegah dirinya untuk celaka. Kapan jatuh pecah, kapan jatuh pecah, hancur. Lihat, bagaimana mungkin dia bisa mencegah madharat dari kita, sementara dia nggak bisa mencegah madharat terhadap dirinya sendiri. Iman ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus kita jaga, harus kita rawat. Disinilah yang dibutuhkan dengan yang namanya keyakinan. Iman ini jika kuat, iman ini jika kuat, maka yang ghaib itu laksana kenyataan. Yasirul ghaib ka'annahu syahadah. Perkara yang ghaib seperti bisa dilihat, padahal dia nggak bisa melihat. Itu orang iman itu. Karena itu iman itu macam-macam. Ada imannya orang itu seperti anak kecil. Gimana imannya anak kecil? Ikut-ikutan, tapi nggak tahu hakikatnya iman. Belum sepenuhnya dia menjadi orang yang mungkin, orang yang yakin. Belum sepenuhnya. Masa anak kecil tahu-tahu yakin begitu? Orang yang mencapai ma'rifat billah, mencapai hakikat, nggak mungkin. Iman tapi mereka yakin ada Allah, yakin, tapi sejauh apa, sedalam apa keyakinan yang mereka yakini? Wah, ya belum terlalu dalam. Ibarat begini, anak kecil dilarang rokokan, le ojo rokokan deh.
Apa Pak? Apa Bu? Bahaya. Wis. Oh, ya wis, saya enggak rokokan. Wis. Tapi kadang-kadang namanya anak kecil ya, gampang kepengaruh. Dulu koncone rokokan, melok rokokan. Padahal sudah dipenging sama bapak ibunya, ojo rokokan, bahaya. Itu imannya anak kecil. Naik derajat berikutnya apa? Ibarat orang yang merokok kemudian dikasih tahu sama dokter, Pak, jangan merokok, Mas, jangan merokok. Kenapa? Bahaya. Ada penyakit ini, ada penyakit itu, terancam ini, terancam itu. Oh ya. Ya wis, kalau gitu saya nggak ngerokok. Ada derajat yang paling tinggi. Pak, Mas, jangan merokok. Kenapa? Ini loh fotonya. Ini loh jantungnya, lehernya, misalnya, dan seterusnya. Apa yang tadinya tidak terlihat menjadi terlihat. Perkara yang ada dalam tubuh menjadi kelihatan. Sementara orang yang kedua tadi dikasih tahu jangan bahaya, kenapa terancam jantungnya kamu, nanti kamu begini, nanti kamu begitu, tapi enggak bisa disaksikan. Beda sama orang yang ketiga. Orang yang ketiga menyaksikan secara langsung. Wah, tentu keyakinan di antara ketiganya berbeda. Karena keyakinan di antara ketiganya berbeda, maka keimanan di antara ketiganya juga berbeda. Kuat akarnya, kuat pohonnya. Lemah akarnya, lemah pohonnya. Kuat yakinnya, kuat imannya. Lemah yakinnya, lemah imannya. Itu adalah keyakinan dalam kaitan keimanan, harus kita jaga. Iman yang kuat ini ibarat gunung yang kokoh, sehingga nggak mungkin namanya gunung itu bisa pecah karena angin puting beliung misalnya. Gara-gara tsunami kemudian hancur berkeping-keping gunung, nggak ada. Bencana apapun yang terjadi di atas dunia, di muka bumi ini tidak membuat, tidak memberikan pengaruh yang signifikan kepada gunung. Ada tsunami, gunung tetap. Ada tanah longsor, gunung tetap. Gunungnya meletus, gunungnya tetap. Ada banjir bandang, gunungnya tetap. Beda kalau imannya orang itu seperti pohon jati misalnya, kuat, mungkin kena banjir kuat, tapi kalau kena longsor, kalau kena tsunami, kalau kena angin puting beliung, masih ada resiko, masih. Tapi pohon jati, ada lagi imannya orang itu lemah. Seperti apa? Apa itu? Ya, kembang yang kalau ditiup tok bertebaran itu. Bunga apa itu namanya? Bunga yang putih-putih kayak kapas kecil-kecil. Disebul tok. Ya itu. Gampang kepengaruh, kena musibah titik. Sudah mulai goyah imannya. Sudah mulai ragu sama Allah. Wallahu la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu enggak ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Tapi kita yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada musibah, kenapa ya Allah? Kok kenapa ya Allah? Dosa apa saya ya Allah? Banyak. Ya Allah, saya minta ini, kok nggak pernah diijabah, doa saya kok nggak pernah didengar ya Allah. Lalu makan yang haram kok. Jangan Allah yang ditanya. Jangan Allah yang ditanya, itu diri kita seharusnya. Masa Allah ditanya? Apa haknya kita untuk tanya kepada Allah? Punya kuasa apa kita? Ujung rambut, satu helai rambut itu bukan ciptaannya kita. Air yang kita minum berteguk-teguk berliter-liter setiap hari seumur hidup, satu tetes bukan ciptaan kita. Nafasnya kita, itu murni takdirnya Allah. Kalau Allah berkehendak untuk menghentikan nafasnya kita saat ini, mau apa kita? Kok kita tanya kenapa ya Allah? Bukan. Yang ada Allah tanya kepada kita, kenapa kamu? Seharusnya begitu. Ini imannya orang yang lemah. Kena ujian sedikit, purik, ngambul sama Gusti Pangeran. Wah, bahaya seperti ini. Karena itu harus kita tingkatkan. Di antara tiga keadaan keimanan, keyakinan, kita ada di posisi yang mana? Mumpung kita masih punya umur yang tidak menutup kemungkinan sisa umurnya kita lebih pendek daripada umur yang sudah kita lalui. Saya umur 35. Belum tentu umur saya 35 tahun lagi. Mungkin 35 bulan lagi. Mungkin 35 minggu.
mungkin 35 hari, mungkin 35 jam, dan seterusnya. Mudah-mudahan panjang umur semuanya kita, sehat walafiat, taat sama Allah, taat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tingkatkan terus iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak punya iman gimana coba? Salatnya kita belum tentu diterima. Puasanya kita, apapun bentuk ibadah yang kita lakukan, saya ini dakwah, belum tentu diterima oleh Allah. Panjenengan hadir, belum tentu diterima oleh Allah. Modal kita itu paling akhir adalah iman. Kapan iman? Pasti dia masuk surga, walaupun mungkin dia harus mencicipi siksa neraka, waliyadzubillah min dzalik. Tapi cepat atau lambat dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah karena dia punya iman, masuk surga. Naudzubillah. Lah kalau ada orang ngaku iman, kapan di akhir dua iman apa? Ditanya begitu sama Allah gimana? Kalau masa berlakunya habis, kita punya SIM tapi masa berlakunya habis, kayak orang nggak punya SIM itu. Punya SIM tapi masa berlaku habis, nggak diperpanjang, sama seperti orang nggak punya SIM itu, sama sudah. Hukumannya sama. Ngaku punya iman, sholat, ibadah, dakwah, ngaji. Tapi kalau di akhirat, siapa yang ngomong kamu punya iman? Kalau Allah bicara begitu kepada kita, gimana kita? Sama dengan orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, nggak pernah dakwah, nggak pernah ngaji. Waliyadzubillah min dzalik. Karena itu, kalau kita merasa penting ini iman, jaga. Orang sekarang merasa duit yang paling penting daripada imannya. Kalau duit, waduh, taruh berangkas. Kalau perlu pakai basoka nggak tembus itu berangkas. Taruh lemari yang besar, taruh di bank yang, waduh, luar biasa. Pakai satpam, pakai anjing herder, waduh, itu maling. Pakai CCTV juga kelihatan. Lah setan ini nggak pakai CCTV kelas apa bisa kelihatan? Itu malingnya setan yang dicolong imannya kita. Kok merasa aman kita? Kan aneh. Sebanyak apapun kekayaan yang kita punya, malingnya tetap manusia, tetap ketok. Pasang CCTV, kasih pagar yang tinggi, jaga satpam, taruh di brankas, taruh di rekening bank, insya Allah aman. Lah kalau imannya kita, malingnya setan, seaman apa perasaan kita? Merasa seaman apa kita? Oh, ini lebih penting daripada dunia beserta isinya. Kita punya dunia beserta isinya tapi nggak punya iman, hancur. Kita nggak punya apa-apa tapi punya iman, beruntung. Kenapa? Surga. Apa artinya dunia beserta isinya dibandingkan surga? Kata Nabi SAW, dunia ini dibandingkan kenikmatan surga seperti kita ada di tengah lautan kemudian mencelupkan jari kita, kemudian ditarik jarinya, pasti basah kan? Basah itu yang minim itu, yang sedikit itu dunia. Lautan itu adalah surga. Lah mosok bingung ambek sing titik, gak bingung ambek sing akeh. Dunia bingung, iman, wah. Ini fungsinya kita hadir pengajian. Untuk apa? Nambah yakin, nambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah imannya kuat, setan lari. Setan itu ibarat maling. Ibarat maling. Gimana maling itu? Maling itu kalau ketemu polisi, tentara, takut. Kenapa? Punya kemampuan yang lebih daripada manusia biasa. Setan itu begitu. Kalau ketemu sama orang yang imannya lemah, tapi kalau semakin kenceng, semakin tebal, semakin kuat, kokoh imannya kita, semakin takut setan. Lari setan. Contoh nih, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardah, dikatakan apa? Inna syaitana la yafrug min dhilli Umar wa ma salaka Umar fajjan illa salaka syaitan fajjan akhar. Setan itu karena kuatnya imannya Sayyidina Umar, setan itu takut sama bayangannya Sayyidina Umar. Belum sama Sayyidina Umarnya, baru bayangannya tok takut. Sayyidina Umar itu kalau lewat satu gang, setan cari gang yang lain. Golek perkara ngedepi Umar. Ibaratnya begitu. Long sepeda pancal ketemu truk gak minggir. Ayo coba sapa sing kuat. Bodoh sok kenemenan salahnya begitu. Setan itu juga mikir ketemu Sayyidina Umar. Ya hancur aku. Wis kudu kelasku iki. Nyingkir. Begitu. Sayyidina Umar itu bayangannya ditakuti sama setan. Lah kalau kita akrab kita sama setan, rangkulan masalah. Kalau setan itu bisa tos sama kita, mungkin tos setiap hari itu. Tos. Kita buka pintu kita, ahlan wa sahlan. Mari setan. Masuk ke kamarnya kita, masuk ke kamar mandinya kita, masuk ke HP-nya kita, masuk ke hatinya kita, dan seterusnya. Waliyadzubillah min dzalik. Kan itu iman kita kalau kuat, kita berarti telah meminimalisir gangguan setan.
tinggal ngalahkan nafsu dah. Tapi orang yang punya iman kalah setan, kalah nafsunya sudah. Orang yang punya iman, setannya kalah, nafsunya juga kalah. Orang yang punya iman itu kan selalu bergantung kepada Allah ya. Orang yang punya iman itu hatinya selalu nyambung kepada Allah. Setan itu boleh diibaratkan seperti anjing. Anjing itu kalau ketemu orang asing gimana? Jenggong, iya. Menggonggong. Tapi asal orang asing itu kenal sama yang punya anjing, yang punya rumah, aman. Jelas ya? Kita lewat rumahnya orang, teman kita yang punya rumah tadi itu. Tapi anjing kan nggak tahu kalau kita teman dari tuannya. Jenggong, siapa ini? Nggak kenal. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Jenggong. Kita tinggal telepon dari luar, tenang kita ngedepi anjing yang menggonggong. Tinggal telepon, Pak, Mas, kilo, anjingnya kamu menggonggong. Saya sudah di luar. Dari atas ngomong, misal siapa nama anjingnya misalkan, diam, duduk, masuk. Kenapa? Kita kenal siapa yang punya. Sama, setan yang punya siapa? Allah. Kalau kita kenal sama Allah, aman. Masa Allah melantarkan kita? Udah tahu kita ini berjuang untuk sampai kepada Allah, punya gangguan yang namanya setan. Jarno, telon. Masa begitu Allah? Nggak mungkin dewangi. Lah kok dewangi sama Allah? Sama seperti tadi begitu. Anjing yang kamu punya ini jenggong terus diturut kondur. Jenggong masa begitu dong? Kita ini temennya, nggak mungkin kan? Anjing masuk. Satpam bawa masuk, kan begitu ya? Namanya temannya, nggak mungkin. Jarno, terus dijenggongi, lah keringetan mana lah? Nggak mungkin kan? Allah juga begitu. Jarno digodok setan, Jarno. Oh malah dia mabuk rokok, masa begitu? Nggak mungkin. Diewangi, lah sudah diewangi sama Allah, diewangi sama Allah. Semari urusan, selesai urusan. Ini loh pentingnya iman. Pentingnya kita merawat iman, mempertebal kualitas imannya kita. Dengan apa? Kalau kita punya iman, nyambungnya kepada Allah, aman. Aman sudah. Lah kalau sudah aman imannya kita, aman akhiratnya kita. Usah khawatir, guys. Makanya orang kalau sudah imannya kuat, gak betah urip di dunia. Gak betah. Kenapa? Apa enaknya dunia ini? Mati, husnul khotimah, surga, selesai. Gak nyaman sama sekali hidup di atas dunia. Orang yang punya imannya kuat, gak mau diblas sampai mati. Malah yang ada mereka berharap mati. Rabi'atul Adawiyah itu beliau pernah mengatakan, aku nggak pernah senang hidup di dunia. Aku nggak pernah senang hidup di dunia. Terutama gara-gara apa? Terbitnya fajar. Terbit fajar sumpah kan. Kenapa? Habis waktuku untuk bermesraan dengan Tuhan. Begitu hari ini. Aku nggak pernah enak, nggak pernah betah hidup di dunia ini. Apalagi kalau sudah terbit fajar, aduh tambah sumpah kan. Kapan awan berarti ketemu menungso maneh. Waktu siang ini tidak bisa berhubungan dengan Tuhan secara mesra. Punya privasi dengan Tuhan di waktu malam hari. Begitu siang terbit fajar, mas mari subuh mana, duhur mana. Artinya bukan sholatnya, tapi berhubungan bukan dengan Tuhan lagi, dengan makhluk akhirnya. Tapi kalau malam tidur semua orang, Rabi'atul Adawiyah, fokus konsentrasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak itu orang yang punya iman kuat, mereka nggak pernah khawatir akan nasibnya di akhirat, sehingga mereka nggak takut sama yang namanya mati. Kita ini kan takut mati bukan karena apa? Karena khawatir. Coba kalau kita ini yakin masuk surga, misal nih Allah jamin kita masuk surga, Rasulullah jamin kon mati saiki mlebu surga, mosok kita takut mati? Saiki mati mlebu surga, mosok takut kita ini? Lah kapan-kapan kita juga mati kok. Ya wis gak ono masalah, sayo wis ndang ketemu surga. Loh, tapi loro lho, tapi kan marang ketemu surga keselimur. Setelah itu kan kumpul sama Nabi, keselimur. Setelah itu kan enak tok, nggak ada fitnah, nggak ada cobaan, nggak ada capek. Ini loh, ini pentingnya kita untuk belajar ilmu agama. Tidak ada lain kecuali yang paling prioritas adalah menguatkan iman, mengokohkan keimanan kita. Nah, terus gimana nih cara kita menguatkan keimanan? Al-Imam Al-Haddad mengatakan ada 3 cara. Kalau cukup waktunya saya bahas sekarang, kalau nggak cukup saya bahas 2 minggu lagi. Yang pertama adalah
kita memanfaatkan telinga kita ini sebagai sarana agar hati kita, benaknya kita, pikirannya kita, akalnya kita memahami akan kandungan ayat-ayat suci Al-Quran ataupun sabda-sabda Rasulullah SAW yang di dalamnya Allah dan Rasulullah menjelaskan akan keagungannya. Kita ini mendengar Al-Quran atau membaca Al-Quran, usahakan hati kita itu juga berusaha untuk memahaminya. Yang kerja bukan hanya telinga dan lisannya ketika membaca Al-Quran, hatinya, benaknya, akalnya, pikirannya juga bekerja. Sehingga ini paling utama. Ini cara paling utama untuk mempertebal keyakinan kita yang kalau sudah yakinnya kita tebal, imannya kita tebal. Ini paling utama, tapi paling kita sering lalaikan. Udah nggak pernah baca Al-Quran. Kapan baca Al-Quran? Cepet-cepetan, nggak pernah ada tadabbur. Kapan sholat? Ya baru rukuk. Mang mari Fatihah imamin mau coba lho salah ali baru rukuk. Allahu Akbar. Loh, imamin mau coba Fatihah mari mau coba Fatihah mau coba. Kok lali? Baru, nggak ada. Berusaha untuk khusyuk, mentadabburi Al-Quran, merenungi, merasapi maknanya. Saya nggak ngerti ya, makanya belajar. Kan begitu. Kayak kita hidup di mana? Kita hidup di Malang, pengajian tafsir searat-arat. Banyak kita aja yang tidak menjadikan prioritas untuk memperdalam isi kandungan daripada makna Al-Quran. Kita ini dengarkan nasihatnya ulama, waduh, takjub. Bagaimana mendengarkan nasihatnya Rasulullah? Lebih-lebih gimana dengan mendengarkan dan memahami kalamnya Allah? Kita kalau baca Al-Quran nggak pernah merasa asyik. Kenapa? Karena kita nggak tahu artinya. Ibarat kita baca komik misalkan atau koran tapi bahasanya bahasa asing yang kita nggak ngerti, diwalak-walik tuh, paling delok gambar itu. Lah berhubung Al-Quran nggak ada gambarnya, akhirnya nggak tahu diwalak-walik, diudik kan? Kenapa? Nggak ngerti arti ini. Lah makanya belajar, tapi belajar jangan pakai terjemahan. Jangan coba wis pulang nanti baca Al-Quran pakai terjemahan, apa nggak bingung? Kok orang-orang mencelat ya? Ini mas apa? Kok orang-orang gini kok? Perasaan tadi cerita kok belum selesai, kok tiba-tiba Allah potong, nanti sambungannya di mana dan seterusnya. Karena itu nggak bisa kita belajar hanya mengandalkan terjemahan, itu nggak mungkin. Apa perlunya ulama bikin tafsir kalau ternyata diterjemahkan kemudian kita paham? Apa perlunya ulama bikin tafsir yang berjilid-jilid, yang tebel-tebel, pengajian tafsir di mana-mana dari abad ke abad, dari tahun ke tahun, kalau ternyata kita modelnya terjemahan, dialih bahasakan selesai, kita paham Al-Quran? Nggak mungkin sudah. Makanya ulama klasik berpendapat menerjemahkan Al-Quran itu hukumnya haram. Kenapa? Wah bahaya. Contoh, yadullah fawqa aydihim, tangannya Allah di atas tangannya para makhluk, tangannya manusia. Allah diartikan punya tangan. Kalau kita belajar terjemahan, tangan, oh kita pakai akal, oh berarti Allah punya tangan. Allah melihat tingkah lakunya kita, oh berarti Allah punya mata. Allah menghisap kita, oh berarti Allah punya kalkulator gitu, punya komputer untuk ngitung gitu. Nah, perlunya belajar tafsir, bukan hanya sekedar mengandalkan terjemahan. Mau nggak mau untuk belajar tafsir itu. Contoh nih ya, contoh kita dalam surat Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa. Kenapa kok onta? Kenapa kok onta? Kok bukan hewan yang lain yang Allah sebut? Itu kan ada maknanya, ada fungsinya. Kalau kita ngomong kadang-kadang nggak jelas apa maksudnya, tapi kalau Allah nggak mungkin, titiknya itu ada maksudnya, harokatnya ada maksudnya. Apalagi satu kalimat, satu ayat yang sempurna. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Onta itu adalah hewan yang luar biasa. Rasulullah hidup di mana? Di Arab. Arab itu gurun pasir apa bukan? Gurun pasir. Panas apa enggak? Panas. Gurun pasir, padang pasir itu kadang-kadang mencapai derajat 55 derajat. 55 derajat masa air 10 menit mateng. Manusia nggak gampang hidup di padang pasir. Sementara perjalanan Rasulullah dari hijrahnya misalnya dari Mekah ke Madinah, kemudian Fathu Mekah, ya, balik ke Mekah dari Madinah, itu selalu melewati padang pasir. Maka Rasulullah butuh kendaraan. Kenapa bukan kuda? Nggak mungkin kuda bisa bertahan hidup ada di padang pasir. Kenapa bukan keledai? Apalagi keledai. Allah ciptakan yang namanya onta. Onta itu
bisa bertahan hidup di cuaca 55 derajat Celcius 8 hari, nggak makan, nggak minum. Dan jangan dikira onta karena tinggi, kemudian lehernya yang panjang misalnya, susah larinya, cepet larinya onta, saya kira dawa-dawa ini. Kita sama kelinci aja kalah, apalagi sana onta. Kelinci onta jangkanya panjang, ya keselip kita ngos-ngosan onta, lapo onta. Rasulullah perang bukan hanya pakai kuda, perang pakai onta. Dan selaput mata, kelopak mata daripada onta itu masih merem, iso ketok. Kenapa? Transparan. Jenengan kalau lihat kelopak mata daripada onta itu kalau merem, itu ternyata transparan. Jadi masih merem karena badai pasir, atau teriknya panas yang menyengat. Orang kan mengerenyitkan mata. Onta juga begitu, cuman bedanya kalau kita merem juga ketok. Kalau onta merem ketok, transparan itu. Kemudian bulu matanya lentik, dawa-dawa, lentik-lentik, Kenapa? Ya ibarat wiper. Kalau kita hujan deras gimana? Wah, ibarat wiper itu, badai pasir, tenang. Kenapa? Bulu matanya tebel, panjang, lentik. Itu malik ibaratnya itu onta. Dan onta itu sekali minum, tahu berapa liter? 130 liter sekali minum. 130 liter. Butuh waktu berapa lama? Minum 130 liter 10 menit. Makanya punya kuno itu ibarat tandon gitu. Bagi onta itu ibarat tandon. Wolong dino gak mau mana gak apa-apa mari. 10 menit tok, 8 hari sekalinya ngelak 10 menit mari wis. Wolong dino mana baru ngombe. Lu kan enak ini, gak gampang kesel. Ya, kalau kuda, gak mampu hidup 55 derajat, gak mampu. Hewan yang besar selain reptil ya. Selain reptil, hanya onta yang bisa bertahan hidup sedemikian lama ada di padang pasir. Dan makanan yang ada di Arab itu, padang pasir itu kan keras-keras, atos-atos, banyak durinya. Kan begitu ya? Wah, atos-atos, godong tapi atos. Hanya onta yang bisa makan kaktus. Hanya onta. Dikeremusi oleh kaktus juga kerupuk. Nggak ada yang lain bisa makan kaktus, sudah ada. Masih singo, rajanya hutan kan? Oh lain, kalau ketemu padang pasir, nggak sanggup. Mana ada singa ketemu di padang pasir kemudian hidup bertahan lama makan kaktus gitu? Nggak ada. Onta itu keremusi ketemu kaktus itu, enak. Ya kok keripik, kayak kerupuk, enak. Kaktus, kenapa? Wah itulah kelebihan yang Allah berikan kepada onta. Kan untungnya, giginya gede-gede, landep-landep. Orang dicokot onta itu, waduh, otomatis cacat wis, naudzubillah min dzalik. Cacat sudah. Baik cokot tok. Kekuatannya luar biasa. Ya kadang-kadang kita lihat video ya, ada orang mau nyembelih onta, dicokot lambene, diuncang gawe gulune weng. Wis ngeplek wis, plek. Mari. Semaput mari ngono. Itu onta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufat. Lihat langit ini. Ini atap ini. Kalau nggak ada pilar, kalau nggak ada tiang, kalau nggak ada tembok, bisa berdiri. Bisa. Langit itu lebih gede berkali-kali lipat daripada terop atau atap. Apapun yang ada di atas dunia. Mana tiangnya? Mana pilarnya? Mana temboknya? Yang menopang itu ada? Ada. Bi ghairi amadin tarawunaha. Tanpa ada tiang bisa kamu lihat, kata Allah dalam Al-Qur'an. Lampu ini. Lampu baru segini tak butuh rantai. Baru segini lampu di atas ini. Saya butuh rantai, matahari itu. Apa artinya lampu dibandingkan matahari? Jelas ya? Ada rantainya itu. Apa? Terumpu Jepang dah. Talinya kapal, tamparnya kapal. Enggak, ada rantainya, enggak ada. Kalau jenengan punya lampu mahal, terang lampunya, dihidupkan siang hari, ketika cuaca panas, kayak nggak hidup lampunya. Kenapa? Kalah sama matahari. Padahal jaraknya jutaan kilo gitu.
Jaraknya jutaan kilo antara kita sama matahari. Saking padangnya matahari srengenge sampai lampu yang deket harganya mahal terang gak ketoro terang. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Jelas ya? Kemudian apa? Wa ilal jibali kaifa nusibat. Gunung bagaimana? Gunung itu macam-macam. Ada gunung berapi, ya. Ada gunung vulkan, ada gunung kaldera, ada gunung kapur, ada gunung batu dan seterusnya. Tahu nggak isinya gunung itu? Isinya gunung itu dua unsur yang berlawanan kalau keluar. Tapi kalau ada di dalam gunung, akor apa? Api dan air. Selama di dalam gunung aman. Begitu metu eker-ekeran nih banyu ambek begeni. Kadang yang menang geni, kadang yang menang air. Tapi selama ada di dalam gunung, aman, akor, tenang. Lihat, hidup loh di dalam itu. Subhanallah. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan bumi ini kan 2/3-nya lautan ya. Kalau nggak ada gunung, kita ini nggak bisa hadir dari rumah ke sini. Kalau nggak ada gunung, kenapa? Pasaknya bumi. Wa alqa fil ardi rawasi, kata Allah dalam Al-Qur'an. Dan Allah tancapkan ada di permukaan bumi ini rawasi, pasak-pasak apa? Gunung. Gunung itu punya akar, punya oyot. Kadang-kadang aspal itu gara-gara oyotnya jati, oyotnya beringin, jebol. Gunung itu juga begitu, menjadi pasak. Kalau nggak ada gunung, goyang langkahnya kita ini. Iya, sama seperti kalau kita naik ban di atas kolam renang. Kayak tenang, nggak bisa seimbang sudah. Kudu geblak tok. Sama. Gunung Allah jadikan sebagai pasaknya. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Allah tegakkan itu gunung. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana Allah hamparkan ini bumi. Bumi ini bulat. Kalau meja ini bulat, bisa saya naruh kitab ini di atasnya? Nggak bisa. Tapi bumi ini bulat, kita bangun apapun jalan di atasnya bisa. Bumi ini kecepatannya luar biasa. Kecepatannya luar biasa. Subhanallah kok nggak ngelayang ya kita ya. Mestinya kan demikian cepatnya bumi ini berputar, ngelayang seharusnya kita ini. Terbang sudah. Robek semua mukanya kita ini. Mau kadang-kadang kita ya, kalau jenengan mau nyoba atau kalau pernah lihat video orang kecepatan tinggi kemudian buka helm terus mangap. Ya, lambe gak bentuk lambe sudah. Sing mencucu, sing itu baru kecepatan mungkin 150 kilo, 160 kilo. Lah bumi ini berapa ribu kilo kecepatannya. Saking cepatnya sampai kita bisa tenang. Sama seperti kalau misal ada taplak ya di atas meja, di atasnya itu ada piring, ada gelas. Saking cepatnya ditarik, gelas, piring, apapun yang ada di atas meja kembali ke tempatnya. Itu kita. Cuman kita nggak kerasa. Bumi ini, bumi tempat kita menginjakkan kaki itu yoga atos, saking atosi sampai nggak bisa ditanam tanaman, juga nggak terlalu lunak, saking lunaknya sampai nggak bisa dibangun apa-apa di atasnya. Bumi ini cukup pakai pacul untuk digali, cukup pakai pacul tok, tapi lihat bangunan model apapun bisa berdiri di atasnya, padahal cuma pacul tok beres. Moro genjur. Gara-gara pacul genjur tanah ini. Tapi dibangun di atasnya seberat apapun bangunan berdiri. Loh mestinya kalau tanah itu cukup dipacul genjur, ya gak bisa dibangun di atasnya. Gak bisa dibangun di atasnya. Jelas ya? Hebat loh bumi ini. Tanah bisa menopang bangunan apapun. Tapi tunas itu bisa tumbuh jebol tanpa alat bantu apapun, jebol dari kedalaman 1 meter misalnya. Kemudian mengikuti arah matahari kan itu, naik ke atas. Kenapa matahari di atas? Ikuti begitu sampai di permukaan jebol. Tanah, subhanallah, ya kuat, atos, tapi bisa ditanami, lunak, tapi bisa dibangun di atasnya. Siapa arsitek yang bisa bangun bangunan seperti ini? Yang bisa, subhanallah, subhanallah. Ada matahari sehingga ada cuaca, ya kan? Ada iklim,
Ada musim dingin, musim panas, musim hujan, musim salju, ada bulan. Sehingga ada apa? Siang dan malam, 24 jam, ada matahari sehingga ada tahun. Subhanallah, siapa yang ngatur ini? Allah. Allah yang ngatur. Allah yang ngatur. Karena itu kalau kita dengar Al-Quran, kemudian kita pahami, ya Allah, nikmat baca Al-Quran itu. Nikmat. Khusyuk lebih mudah. Kenapa? Kita ngerti apa yang dibaca. Kita ngerti apa yang dibaca. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dia bukan arsitek. Ini adalah bukti bahwa Al-Quran itu bukan ciptaan Nabi, bukan karyanya Nabi, karya ilmiahnya Nabi atau karangannya Nabi, bukan. Kenapa? Nabi itu kalau nggak dikasih tahu sama Allah apapun, yang nggak ngerti apa-apa. Tapi karena Allah maha meliputi segala sesuatu pengetahuannya, maka Nabi itu bukan sok tahu, artinya serba tahu. Maaf, bukan sok tahu ya, serba tahu. Kenapa? Lawang yang ngasih tahu Allah yang maha tahu. Allah yang maha tahu. Wah, macam-macam. Jangankan yang di atas dunia, yang akhirat juga Nabi tahu. Kenapa? Allah yang ngasih tahu. Karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran apa? Inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Di dalam Al-Quran itu adalah rahmat dan juga adalah peringatan bagi mereka, suatu kaum yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham nih? Kemudian cara kedua apa? Agar kita ini bisa menambah keyakinan kita kepada Allah, maka caranya adalah ayyamdura bi ainil i'tibar fi malakutis samawati wal ard, dengan memandang apapun yang kita lihat di atas dunia. Kalau tadi kita memandangnya bukan memandang, memahami isi Al-Quran, dan itu paling afdolnya cara, paling pentingnya cara untuk mengokohkan keimanan, keyakinan. Cara kedua adalah dengan melihat segala sesuatu ciptaannya Allah. Hampir mirip dengan yang pertama tadi. Hampir mirip dengan yang pertama. Pernah nggak? Contoh nih. Kalau kita ngelihat orang sakit, kemudian kita pas sehat, syukur nggak? Alhamdulillah. Kita masuk rumah sakit, ngeliat orang sakit, alhamdulillah waras. Ngeliat orang kecelakaan, dioperasi, di gips, di ini, alhamdulillah waras. Syukur ya. Kadang-kadang kita kalau jalan ke Pecinan tengah malam, gitu, kan ngeliat banyak orang ngemper di situ ya. Nggak punya tempat tinggal, nggak punya pekerjaan, kadang bisa makan pagi, siang belum tentu bisa makan, malam bisa makan, belum tentu besok bisa sarapan, nggak punya keluarga, nggak tahu rasanya rumah, menerima tamu bagaimana. Kenapa nggak punya rumah? Hidup sebatang kara. Syukur nggak kalau kita lewat situ ya? Seharusnya syukur, artinya diambil sebagai ibrah, sebagai pelajaran, begitu loh. Seharusnya itu gitu. Kemudian ketika kita ngelihat ada orang misal, apa misalnya? Nggak punya pekerjaan, kita alhamdulillah masih punya pekerjaan. Itu seharusnya kita syukur. Itu kan bermula dari apa yang kita pandang gitu. Yang sakit kita pandang sehat, alhamdulillah. Yang nggak punya rumah kita pandang saya punya rumah, alhamdulillah. Yang nggak punya pekerjaan, nganggur, saya masih punya pekerjaan walaupun pekerjaan saya kasar, ini dan itu, alhamdulillah. Dari apa yang kita pandang, saya mau tanya, pernah nggak kita ngelihat tikus terus mikir, alhamdulillah saya manusia? Bukankah itu adalah lebih nikmat daripada sehat? Bukankah menjadi manusia lebih nikmat daripada sehat, daripada rezeki, daripada punya tempat tinggal? Nikmat yang remeh kita syukuri, nikmat yang lebih afdol lupa kita mensyukurinya. Bahkan pernah nggak kita ngelihat orang non muslim masuk tempat ibadahnya mereka, kemudian kita berpikir alhamdulillah ya itu muslim aku ya, dan ini diwalik nasibku sampai Gusti pengiran. Pernah? Enggak. Manusia tuh banyak, yang sehat banyak, yang punya tempat tinggal banyak, bahkan lebih luas tempat tinggalnya daripada tempat tinggalnya kita. Yang punya gaji, yang punya, wah. Tapi kalau bukan Islam apa artinya? Alhamdulillah. Ini loh kekurangan kita dalam memanfaatkan anggota tubuh, terutama mata, telinga, lisan untuk mensyukuri. Dikembalikan lagi kepada keadaannya dia. Alhamdulillah nikmat, alhamdulillah nikmat, alhamdulillah nikmat. Karena itu kalau kita kadang-kadang merasa, duh Beb, pekerjaan saya kasar Beb. Misal ada orang tanya, ya saya tanya, apa pekerjaan antum? Bukan terus, alhamdulillah Beb, saya kerja ini. Enggak, aduh Beb, apa Beb kalau saya? Pekerjaan saya ini, misal yang ngapunten ya, kuli Beb, misalnya. Kemudian apa? Misal ada orang tanya, gajinya berapa?
Walaupun nggak sopan ya kalau tanya gaji. Misal, aduh kalau gaji saya ini nggak seberapa, isok mangan tek saulan alhamdulillah bisa. Kemudian apa? Aduh rumah saya ini kecil dan seterusnya. Jangan malu dengan nikmatnya Allah. Mau dikasih nikmat kok malu? Itu nikmat, punya rumah itu nikmat, punya penghasilan itu nikmat, punya pekerjaan itu nikmat. Apapun itu nikmat. Lah mosok dikasih nikmat izin kan alhamdulillah. Karena itu manfaatkan akal untuk berpikir akan keagungan dan kebesaran kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Memanfaatkan mata, telinga, lisan untuk nyambungnya ke akhirat, untuk nyambungnya ke Allah terus. Kadang-kadang kita ini berterima kasih sama manusia. Waduh, kadang dikei duit uang kaget 10 juta diambung kita ngani. Tapi tetap subuhi jam 8. Ya coba. Lah itu kan rezeki dari Allah. Ya tok. Melihat TV apa? Waduh, cocok wis iki. Iya, SCTV. Wah, kebetulan uang kaget dari SCTV memang. Wah, beruntung Anda dapat uang 10 juta. Nangis guguk-guguk. Kemudian apa? Waduh, sujud syukur. Kemudian apa? Waduh, diciumi tangannya yang ngasih tadi. Terima kasih Pak. Salat mari ngono. Loh, kenapa enggak terima kasih kepada Allah coba? Nyambungnya kita ini cetek. Dangkal, nyambungnya hanya kepada manusia, syukurnya hanya kepada manusia, terima kasihnya hanya kepada manusia. Allah, mana Allah? Allahnya kapan ya Allahnya lebih itu? Allahnya ini kapan? Allahnya ini kapan? Kita tuh manfaatkan anggota badan ini nikmat dari Allah ini. Untuk apa? Akal, untuk nyambung kepada Allah. Dari nyambungnya akalnya kita kepada Allah, hati kita nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadir sekarang Allah. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan 2 minggu yang akan datang. Ini penting masalah keyakinan ini. Dan saya ambil ini semuanya di kitabnya Imam Haddad sebenarnya. Dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Apa yang saya jelaskan dari kitab Risalatul Mu'awanah. Karena itu mudah-mudahan dikasih istiqomah kita semuanya. Mudah-mudahan dikasih panjang umur, ketemu 2 minggu lagi dalam keadaan lebih baik zahir maupun batin, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan barakah atau manfaat daripada ilmu yang kita pelajari daripada Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, daripada Al-Imam Al-Haddad, dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita diakui sebagai santri-santri beliau berdua, dan mudah-mudahan kita masuk surga bersama beliau, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dikasih istiqomah, dikasih kuat, berkat taufik dan hidayah, sehingga kita ketemu 2 minggu lagi yang akan datang dalam keadaan lebih sempurna insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna